cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya menyampaikan kegiatan gereja kita BKP Aston Bekasi. Ya, setiap Rabu jam 19, rumah 2 via Zoom. Kamis dan Jumat jam 19, kul bersama via Zoom. Sabtu jam 5 ada 2 fajar via Zoom. Sabtu sore jam 17 ada kul sekolah minggu. Ibadah raya tetap setiap hari Minggu pukul 8 pagi via YouTube dan Facebook GBI BKP Aston. Ya, bagi saudara yang hendak menabur persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui nomor rekening tertera berikut ini. Sekian pengumuman yang saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu yang masih kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini akan menjadi sembah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau naikkan segala ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Biar kami layak Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan bukan ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jesus. Maka dari itu pada pagi hari ini Tuhan, inilah yang menjadi sembah kami Tuhan. Yang menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu Raja. Kau Allah yang begitu hebat. Yes, Jesus.
buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, bahwa kami memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Memiliki Bapa seperti-Mu, Bapa yang memiliki kasih sayang yang teramat besar kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan. Bahkan Kau rela Tuhan berkorban bagi kami Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa Tuhan, yang tidak layak Tuhan. Tapi Engkau Allah yang mau mengasihi kami, yang mau melayakkan kami Tuhan untuk datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan thank you Jesus, thank you for everything. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat Tuhan, untuk setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan bahwa kami sungguh Kau yang datang dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara kita sama-sama angkat sembah kita pada pagi hari ini. Terima
merasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan menari dan melompat bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita semua percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita sama-sama ingin menari untuk Tuhan Yesus dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kami mau bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saudara, kita mau sama-sama dengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pesan Tuhan pada pagi hari tidak hanya kita dengar, tapi bisa menjadi rema dalam hidup kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terbang.
Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dan saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara, siapkan setiap kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak untuk kita boleh pagi hari ini untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Sebelumnya mari saya ajak semuanya kita untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami telah memuji, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada bersama dengan keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Kami beribadah kepada Tuhan dan tidak dapat membatasi hadirat kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Lawatan-Mu bagi kami, terlebih pujian penyembahan yang telah membangkitkan iman kami, roh kami yang menyala-nyala untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini hamba-Mu akan siap menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya pengurapan-Mu memenuhi hamba-Mu, bahkan firman setiap perkataan yang aku ucapkan boleh menjadi berkat dan memulihkan, menyembuhkan setiap mereka yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap dan kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema khotbah pagi hari ini yaitu sikap hidup yang Tuhan suka. Saya akan bacakan, kita akan baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Lukas 4 ayatnya yang ke 25 sampai dengan 26 yang berkata demikian. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, satu perikop dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi ini adalah di sana yang berjudul Yesus ditolak di Nazaret. Saudaraku, sikap penolakan orang Yahudi kepada Yesus di Nazaret, kita lihat ada beberapa alasan yang menjadi catatan yang saya boleh sampaikan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi. Kenapa Yesus ditolak? Apa sebabnya sehingga Yesus ditolak di Nazaret? Dan Nazaret adalah tempat di mana kampung halaman Tuhan Yesus. Dan yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu adanya sikap menganggap enteng. Orang-orang Yahudi yang ada di Nazaret, yang menjadi satu tempat kampung halaman Tuhan Yesus, adanya mereka-mereka yang memiliki sikap menganggap enteng. Dan sikap ini adalah sikap yang tidak bijaksana. Merasa bahwa kesalahan atau dosa adalah hal yang tidak serius. Yang kedua, yaitu sikap orang-orang pada saat itu yang meragukan akan kealahan daripada Yesus. Sebab mereka mengenal asal-usul dan mereka tahu keluarga bahkan kelahiran Yesus serta orang tua Yesus. Sebagai dikatakan yaitu sebagai tukang kayu. Dan yang ketiga, sikap yang ketiga dari mereka pada saat itu yaitu sikap yang merasa lebih utama. Kenapa? Sebagai bangsa pilihan Allah, mereka taat beribadah, timbul satu sikap yang namanya eksklusif, menjadi sombong dan sombong rohani. Sehingga saudaraku kasih dalam Tuhan, Yesus ketika ada di tengah-tengah mereka
Dan setelah dia membacakan kitab yaitu Yesaya di dalam ayat 18 sampai dengan yang ke-19, kemudian selanjutnya Yesus menegur orang-orang Yahudi pada saat itu dengan membandingkan mereka-mereka itu kepada dua pribadi yang tercatat di dalam kisah di dalam Perjanjian Lama. Yaitu ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu kisah perempuan janda Sarpat dan juga kisah Naaman yang disembuhkan dari kusta. Saudaraku, di dalam firman Tuhan, di dalam kisah, di dalam Perjanjian Lama dikisahkan bagaimana perempuan janda Sarpat yang ada di tengah masa kekeringan, di tengah kelaparan, tetapi hanya dia yang diselamatkan, ditolong Tuhan, yaitu melalui Nabi Elia sebagai utusan Tuhan pada zaman itu. Dan kemudian yang kedua yaitu kisah Naaman orang Aram, seorang panglima yang terpandang, seorang pahlawan yang akan tetapi punya sakit kusta, disembuhkan dengan dia mencelupkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan. Dan itu adalah atas nasihat, perintah daripada Nabi Elisa sebagai utusan Allah pada zaman itu. Saudaraku, kedua orang ini yaitu janda Sarpat dari Sidon dan Naaman panglima Aram adalah orang di luar Israel. Dan orang yang di luar bangsa Israel adalah orang yang dianggap pada saat itu adalah orang-orang kafir. Terlebih Naaman yang sakit kusta yang dianggap sebagai orang yang najis, orang yang berdosa. Dan juga janda Sarpat yang miskin yang tidak memiliki pengharapan dan masa depan. Maka oleh karena itulah saudara kasih dalam Tuhan, ketika Yesus memperbandingkan ini kepada orang-orang Yahudi di sekitar itu pada saat itu, sehingga orang-orang Yahudi marah terhadap Yesus. Karena mereka diperbandingkan dengan orang-orang kafir, orang-orang berdosa, orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang tidak berpengharapan dalam tanda petik. Akan tetapi diselamatkan. Namun mereka tidak. Padahal mereka, orang-orang Yahudi, mereka merasa sesungguhnya bahwa mereka adalah sebagai umat pilihan Allah. Dan pasti diselamatkan sehingga mereka marah dan mereka menghalau Yesus keluar kota. Saudaraku kasih dalam Tuhan, melalui kisah ini saya boleh mengingatkan bagi kita, setiap kita saudaraku kasih dalam Tuhan, engkau yang mengikuti ibadah pagi ini. Yang pertama, jangan menganggap enteng kesalahan atau dosa. Katakan amin. Perhatikan, pada saat itu orang-orang Yahudi sulit untuk mengakui kesalahan atau dosanya. Bahkan mereka cenderung untuk menghakimi orang lain. Maka pesan saya bagi setiap kita hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita salah, mari kita akui kesalahan kita. Dan jangan kita beralasan, bahkan justru cenderung kita menghakimi orang lain. Tetapi jika saudara dan jika kita salah, kemudian ada orang yang menasihati kita, mungkin itu kakak rohanimu, mungkin itu orang tua rohanimu, atau mungkin itu juga sahabat atau rekanmu. Jika engkau salah, mari kita akui. Jangan berontak. Sebab memang seharusnya kita mengucap syukur jika ada orang yang menasehati. Artinya dia mengasihi saudara. Katakan amin. Yang kedua, saya mengingatkan kepada kita, saudaraku kasih dalam Tuhan, melalui kisah ini, jangan punya atau memiliki sikap yang meragukan kealahan daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang-orang Yahudi melihat bahwa kehadiran Yesus hanya melihat dari sudut pandang kacamata jasmani mereka. Kok Yesus lahir di kandang domba, ayahnya hanya seorang tukang kayu, dan lain sebagainya. Mereka menutup mata akan penggenapan janji yang telah Yesus bacakan sebagaimana di dalam ayat yang ke
18 sampai dengan 19 yang diambil dari kitab Yesaya, dikatakan demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara kekasih dalam Tuhan, pesan saya, jika kita, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita tidak berdoa, jika kita tidak memuji Tuhan, jika kita tidak menyembah Allah, jika kita tidak membaca merenungkan firman Tuhan, dan jika bahkan kita tidak mempercayai firman Tuhan, dan saya mau katakan bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana imanmu bertumbuh kuat? Bagaimana kerohanianmu dewasa? Bagaimana kita mempercayai Allah yang tidak terlihat? Maka jika ini yang kau jalan dalam kehidupanmu, maka engkau kan hanya berjalan dengan manusia dagingmu. Sehingga engkau memandang segala sesuatu hanya dengan mata jasmanimu. Saudara kasih dalam Tuhan, mari saya kembali mengingatkan kepada kita semua jemaat yang Tuhan kasih. Yang ketiga, jangan merasa lebih utama dari orang lain. Dan jangan sombong. Sebab Allah membenci orang yang sombong. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah salah memilih. Dan Allah tidak pernah dapat menarik setiap ucapan janji yang sudah diucapkannya. Yang salah adalah manusianya. Seperti bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mereka merasa lebih rohani daripada orang lain. Mereka merasa lebih suci daripada orang lain. Dan mereka menganggap bahwa orang-orang yang di luar daripada Yahudi adalah kafir. Sebabnya, saudara kasih dalam Tuhan, jangan karena aktivitas rohani kita, jangan karena aktivitas rohani kita, seperti ibadah yang kita lakukan, pelayanan yang tinggi, yang membuat saudara sombong rohani. Ingat, Yesus pernah menegur murid dan orang-orang di sekitar pada saat itu ketika Yesus berjalan bersama dengan para murid di dalam kitab Injil Markus 11. Dia mengutuk pohon ara yang lebat daunnya. Sebab kenapa? Sebab ternyata tidak diketemukan satu buah pun. Meski Alkitab katakan pada saat itu bahwa bukan musimnya berbuah. Saudara kasih dalam Tuhan, artinya bagi orang-orang Kristen, bagi setiap kita, menghasilkan buah dari kehidupan tidak ditentukan oleh musim. Tetapi setiap saat hasilkanlah buah, yaitu buah kebenaran atas hidupmu, atas hidup kita. Katakan amin. Kita menyadari, saudara kasih dalam Tuhan, kondisi yang sulit saat ini, sukar, yaitu terjadinya resesi ekonomi dan juga keselamatan jiwa manusia yang terancam akibat COVID-19, yang mengakibatkan puluhan ribu orang juga mengalami yang namanya mental illness atau penyakit mental. Mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas dan berlebihan dan lain sebagainya. Apakah karena alasan ini semua sehingga kita dalam tanda petik menolak kehadiran Kristus? Apa karena segala keterbatasan saat ini membuat kita tidak dapat menghasilkan kehidupan yang benar? Apakah kita tidak dapat menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk keselamatan orang lain? Mari, saudara kasih dalam Tuhan, lakukan dan kerjakanlah. Hasilkanlah buah dari pertobatan kehidupan kita. Maka di sanalah Tuhan disenangkan bagi kita. Katakan amin. Selanjutnya, saudara kasih dalam Tuhan, hal yang sangat menarik, saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita pelajari beberapa hal dari kehidupan janda Sarpat dari Sidon dan perwira Aram ini. Kita akan lihat bersama-sama. Yesus mengutip dan mengambil kisah ini dari perjanjian lama ini, disampaikan kepada bangsa, kepada orang Israel pada saat itu. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 16. Berapa hal sikap hidup dari mereka. Dan saya percaya ini menyukakan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan,
dikatakan saat Nabi Elia menolong janda sarpat ini. Dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja 17 pada saat itu keadaan kondisi yang kekeringan dan kelaparan. Kalau kita lihat pada saat ini pun terjadi kekeringan dan kelaparan, kondisi yang tidak baik, yaitu ekonomi yang sulit dan ancaman COVID-19. Dan dikisahkan ketika janda sarpat ini dia sedang mengambil potongan kayu di depan gerbang kota, dan dia berjumpa dengan seorang nabi utusan Allah, yaitu Elia. Dan kemudian Elia meminta air kepada janda sarpat ini, dan juga dimintakan untuk membuat roti baginya. Saudara kasih dalam Tuhan, menarik sekali. Di tengah kondisi yang sulit, kekeringan dan kelaparan, dengan segala keterbatasan sebagai seorang janda yang miskin, akan tetapi ketika ada orang yang meminta air dan roti kepadanya, di dalam ayat 12 dikatakan demikian. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara perhatikan, janda miskin ini hanya memiliki dikatakan sedikit tepung dan minyak di dalam buli-buli. Akan tetapi, ketika utusan Allah Nabi Elia meminta air dan juga roti itu, ayat 15 firman Tuhan katakan bahwa lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Seperti yang dikatakan Elia. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara kasih dalam Tuhan? Tepung, ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama, Tuhan suka sikap orang yang taat. Katakan taat. Saudaraku, dalam ayat 15 tadi dikatakan bahwa lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Janda sarpat ini dia taat melakukan dan mengerjakannya. Saudara, saya mau katakan begini. Orang yang taat adalah orang yang patuh melakukan perintah Tuhan. Katakan amin. Dan orang yang taat adalah orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Maka firman itulah yang akan mengubah segala sikap, sifat manusia daging kita untuk menuruti keinginan roh dan bukan menuruti keinginan daging. Secara keinginan daging tentunya janda sarpat ini secara manusia dia pasti lebih mengutamakan dia dan juga anaknya untuk kebutuhan makan mereka. Akan tetapi ketika dia taat melakukan mengerjakannya, firman Tuhan katakan tepung dan minyak itu tidak habis-habisnya. Seperti yang diucapkan itu firman oleh Elia. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, firman akan membentuk kepribadian kita. Kepribadianmu. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Berbelas kasihan bagi orang lain dan sesama kita. Katakan amin. Begini saudara kasih dalam Tuhan, ketaatanmu akan menggugah hati Tuhan dan akan memakai saudara sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam rangka pemeliharaan keselamatan orang lain seperti janda sarpat ini. Katakan amin. Untuk menolong orang lain. Dan saya percaya jika kita taat akan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan merilis. Maka Tuhan pasti akan memberikan apa yang saudara dan kita butuhkan untuk hidupmu dan untuk hidup keluarga kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Yang kedua, sikap yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan suka orang yang jujur. Kenapa saya katakan demikian saudara kasih dalam Tuhan? Tuhan suka orang yang apa adanya. Bukan ada apa-apanya. Tuhan suka orang yang tulus hati mengerjakan segala sesuatu. Itu sebabnya saya ingatkan bagi kita saudara kasih dalam Tuhan. Jika saudara bekerja, jika saudara melayani, maka lakukan dan kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Saudaraku janda Sarfat ini, dia dengan tulus hati, apa adanya. Dia bicara secara terbuka, tidak ada yang ditutupi. Dan dia katakan dia memiliki sedikit tepung dan minyak. Dan itu benar adanya. Sehingga kejujuran dan ketulusanmu, kejujuran dan ketulusan kita akan membuat Tuhan menaruh perhatian bagimu dan bagi keluargamu. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan suka kepada orang yang berjuang. Tuhan suka kepada pribadi-pribadi yang pejuang. Saudaraku janda Sarfat ini, dia bertanggung jawab buat keluarganya. Dia pergi mencari kayu untuk membuat roti bagi keluarganya. Saudaraku, apapun pekerjaan saudara, kerjakanlah dengan baik. Kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab. Dan firman Tuhan katakan jika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Katakan amin. Setia dalam tanggung jawab yang kecil, maka diberikan tanggung jawab yang besar. Katakan amin. Dan Tuhan suka kepada orang yang berjuang, yaitu pribadi yang bertanggung jawab. Yang keempat, yaitu di dalam kisah perwira Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Saudara kasih dalam Tuhan, ini menggambarkan yaitu pribadi yang Tuhan suka sebagai pribadi yang rendah hati. Kisah Naaman dikatakan pada saat itu bagaimana Naaman dia mendengar masukan dari pembantu dan pegawainya untuk menebui Nabi Elisa demi untuk kesembuhan kustanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Elisa meminta Naaman untuk mencelupkan dirinya, yaitu ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan akhirnya sembuhlah Naaman. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ini adalah satu sikap rendah hati, mendengar hal yang positif dan baik. Mungkin saudara kasih dalam Tuhan, ada orang yang lebih muda dari saudara, ataupun mungkin bawahan atau rekanmu, jangan pandang rupa. Karena mungkin saja itu adalah jalan keluar bagi masalahmu jika mereka memberikan masukan ataupun nasihat bagimu. Seperti yang dialami oleh Naaman. Sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, mari kita miliki sikap ini. Sehingga mukjizat kesembuhan terjadi atasmu. Dan saya percaya, jika Yesus mengambil contoh kisah 2 orang ini untuk menegur orang Yahudi di Nazaret, maka ini juga menjadi teguran dan nasihat bagi setiap kita supaya jangan sampai dengan sikap kita yang tidak tepat dan benar membuat kita seakan-akan sedang menolak kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Mari saudara kasih dalam Tuhan, saudara yang sudah mendengar dan menerima firman ini, Tuhan suka kepada pribadi yang pertama memiliki sikap hati yang taat. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan suka kepada pribadi yang tulus dan jujur. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan suka kepada pribadi yang bertanggung jawab sebagai pribadi yang pejuang. Dan yang keempat, Tuhan suka pribadi yang rendah hati. Lakukanlah dalam hidupmu setiap hari, maka Tuhan disenangkan, dipermuliakan, hidupmu diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan hari ini. Dan mari kita akan naikkan pujian ini. Mataku tertuju kepada
segenap hidupku ku serahkan pada mimpi aku masuk rencana untuk membesarkan kerajaanmu. Mari sejemput saudara kita bangkit berdiri. Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau ikut Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Saudara kasih dalam Tuhan, pejamkan matamu. Mari. Hari ini kalau kita telah mendengar pesan firman Tuhan, sikap hidup yang disukai oleh Tuhan. Oh Yesus. Pagi ini, Dia meminta bagi setiap kita untuk kita punya sikap hidup yang benar, yang tepat, untuk menghargai pengorbanan kematian Kristus Yesus di kayu salib untuk hidupmu dan hidupmu. Tuhan suka kepada pribadi-pribadi yang memiliki sikap hati yang taat, sikap hati yang tulus dan jujur, pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, dan pribadi-pribadi yang rendah hati. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Renungkan baik pesan firman ini. Jika selama ini kita jauh daripada hal ini, hari ini mari kita mau berubah. Minta Roh Kudus memampukan setiap kita supaya kita punya sikap yang benar akan keberadaan Tuhan. Oh Rabbi Yesus, mari angkat tanganmu, saudara kasih dalam Tuhan. Aku berdoa bagimu, Roh Kudus, biar Engkau jamah setiap umatmu, setiap mereka yang mengikuti ibadah, yang mendengar pesan firman Tuhan pagi hari ini. Biar Engkau lawat mereka Tuhan, supaya mereka punya sikap hidup yang taat, sikap hati yang tulus, yang jujur, yang bertanggung jawab dan rendah hati. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih buat firman. Mampukan kami Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Makasih. Makasih Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu
Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Segala puji syukur hormat kami bagi Kristus. Haleluya. Kami diberkati Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa penutup, saudaraku, saya mengingatkan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi, mari di tengah kesukaran, di tengah pergumulan, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan sampai mengaburkan panggilan Tuhan bagi kita. Mari terus bangun manusia rohani kita. Renungkan dan terus belajar. Dan minta terus Roh Kudus memenuhi kita. Punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan firman itulah yang akan membuat hidup kita semakin percaya di hadapan Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, jaga kesehatan di tengah kondisi saat ini COVID-19 yang masih meningkat. Jaga kesehatan dan terus waspada dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara, keluarga, lepas keluarga jemaat yang Tuhan kasih. Kita akan akhiri ibadah kita akan tutup di dalam doa. Kita naikkan satu pujian ini. Mari kita sama-sama tetap dalam sikap kita berdiri. Kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami telah memuliakan, memuji Tuhan, dan terlebih kami telah diberkati oleh firman Tuhan untuk memperbaiki hidup kami yang masih jauh daripada sempurna. Satu hal yang menjadi kerinduan kami agar supaya kami semakin serupa, segambar dengan Kristus Yesus Tuhan kami, sehingga Bapa di surga disenangkan melalui sikap hati perbuatan hidup kami, mempermuliakan Tuhan, dan kami boleh menjadi garam dan terang di tengah tempat di mana Tuhan percayakan kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, berkati mereka Tuhan dalam keluarga lepas keluarga, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Bahkan kota bangsa kami dari Sabang sampai dengan Merauke diberkati Tuhan. Kota-kota besar dan kecil, kampung alam, bahkan pedalaman pelosok, semua dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pemimpin bangsa kami Tuhan berkati. Beri kebijaksanaan, kekuatan bagi mereka, hikmat daripada Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan benar Tuhan. Sehingga bangsa kami ini semakin sejahtera, semakin makmur, adil, diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah kiranya doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga
Di dalam putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari saat ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, selamat berhari Minggu. Sampai berjumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Salam.